Selamat datang di Rekap Manhua kali ini. Dalam video ini, kita akan menelusuri jalan cerita manhwa yang penuh konflik dan kejutan. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai saja alur ceritanya. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya serta jangan lupa like, share dan komen. Tidak hanya itu, Serikat Pedagang Eunha telah memanggil dokter terkenal dari segala penjuru untuk mengobati tetua Huang, namun hasilnya nihil. Sebagai anaknya, ia memutuskan untuk mengirim surat kepada semua kenalan ayahnya. Berharap ada seseorang yang dapat mengobati penyakit tetua Huang. Bagi siapa yang berhasil menyembuhkan tetua Huang, Serikat Pedagang Eunha menjanjikan hadiah yang besar sebagai bentuk balas budi. Mendengar ciri-ciri gejala tetua Huang, Chun Myung teringat sebuah penyakit yang dinamakan bunga iblis. Penderita terlihat keracunan parah, tubuh memerah dan bercak di tengah alis, persis seperti gejala tetua Huang. Para tabib yang tidak berpengalaman akan memberikan obat anti racun sebagai metode pengobatan dan berakhir sia-sia. Namun alasan Chun Myung terkejut adalah, penyakit itu hanya bisa didapatkan jika seseorang terkena serangan oleh teknik tertentu yang berasal dari sekte demonik. Chun Myung mengira mereka telah diberantas habis beberapa tahun yang lalu. Tidak disangka, mereka dapat bertahan sampai sekarang. Bahkan Chun Myung menduga mereka bersembunyi mengumpulkan kekuatan untuk kembali membalaskan dendam kepada sekte Plum Blossom. Chun Myung berniat untuk pergi menemui tetua Huang secara langsung untuk memastikan penyakit bunga iblis. Terlebih hadiahnya sangat menarik perhatian Chun Myung. Chun Myung menggunakan energi internal untuk memanaskan lilin, agar segel surat kembali utuh seperti semula. Chun Myung segera berangkat menuju kediaman tetua Huang. Ia sadar waktunya tidak banyak. Bukan karena nyawa tetua Huang dalam bahaya, melainkan khawatir hadiahnya direbut oleh pihak lain. Di sisi lain, Yunjong dan juniornya sedang menaiki anak tangga kembali ke sekte. Sesampainya di sekte, ia melihat Jogul sedang berlari ke arahnya dengan ekspresi panik. Melihat ekspresinya tersebut, Yunjong sadar bahwa masalah telah datang. Jogul menceritakan Chun Myung yang menghilang sejak sore tadi. Firasat Yunjong terbukti benar. Ia dan Jogul segera menuju kamar Chun Myung. Sesampainya di sana, Chun Myung benar-benar menghilang. Jogul tidak sengaja menemukan sebuah surat yang ditinggalkan di atas ranjang. Isi surat tersebut mengenai Chun Myung yang akan pergi selama beberapa hari. Ia juga meminta Yunjong dan Jogul untuk membuat alasan agar tidak ketahuan oleh ketua sekte, dan mengingatkan mereka untuk tidak bolos latihan atau mereka akan kembali dihajar. Yunjong memang tahu Chun Myung gila, tetapi ia tidak menyangka akan segila ini. Meskipun begitu, Yunjong tetap berniat untuk membantu Chun Myung. Ia percaya Chun Myung tidak pernah melakukan hal yang sia-sia. Bagaimanapun juga, mereka harus melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Jogul masih terlihat cemas jika mereka ketahuan oleh instruktur. Berbeda dengan Yunjong yang mencemaskan hal lain. Chun Myung tidak segan membuat keributan saat berada di sekte dalam satu hari. Ia tidak bisa membayangkan keributan apa yang akan Chun Myung perbuat jika ia tidak berada di sekte selama beberapa hari. Berpindah ke Chun Myung yang akhirnya telah mencapai kota Xi'an. Pada kehidupan sebelumnya, banyak kenangan yang ia tinggalkan di kota ini. Terutama saat dimana ia sedang berjalan di kota sambil menikmati alkoholnya. Lalu ada seseorang yang sengaja menyenggolnya dan mencari masalah dengannya. Bahkan, mereka menghina anggota sekte Plum Blossom yang dianggap tidak mengerti tata krama. Mengingat sifat Chun Myung yang sangat memuja nama baik sektenya, tentu ia tidak akan membiarkan para berandal itu pergi tanpa memberi pelajaran. Namun, para berandal tersebut tidak terima dengan penghinaan itu dan kembali membawa rekan lainnya untuk menuntut balas pada Chun Myung. Sayangnya, jumlah mereka yang banyak tetap tidak berarti di hadapan kelihayan Chun Myung. Oleh karena itu, Chun Myung sama sekali tidak merasa gentar. Ia pun kembali melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Sementara di kediaman aliansi pedagang Eunhua, sang tabib kembali memeriksa keadaan tetua Huang. Tabib tersebut tidak memberikan respons yang positif, seolah kesempatan tetua Huang untuk sembuh telah sirna. Ia meyakini bahwa tetua Huang tidaklah keracunan. Sayangnya, tabib itu tidak mengetahui penyebab penyakit tersebut karena bukan bidang keahliannya. Anak tetua Huang pun tidak memiliki pilihan lain selain pasrah. Setelah tabib pergi, pemimpin aliansi pedagang Eunhua itu bersedih melihat kondisi ayahnya yang tak kunjung membaik. Ia telah berusaha mencari informasi ke segala penjuru, namun hasilnya tetap nihil. Tiba-tiba, salah satu tetua dari sekte ujung selatan bernama Muksung datang berkunjung. Muksung kembali menyarankan agar tetua Huang menjalani ritual Taois seperti yang pernah ia usulkan sebelumnya. Hanya saja, anak tetua Huang tetap menolak saran tersebut. Tetua Muksung pun berusaha membujuknya lebih jauh. Namun,
Pemimpin aliansi pedagang Eunhua itu meminta waktu untuk menunggu beberapa hari lagi. Perlu diketahui, sekte Ujung Selatan adalah salah satu sekte terbesar di dunia persilatan. Melihat Muksung yang tidak meminta bayaran di awal, ia sadar bahwa Muksung pastilah mengincar sesuatu yang lain dari keluarganya. Tiba-tiba, suara pelayan memanggil dari luar untuk menyampaikan sebuah kabar. Seorang utusan dari sekte Plum Blossom telah tiba. Muksung meremehkan utusan yang datang dari sekte yang sedang terpuruk tersebut. Ia menyarankan pemimpin Eunhua untuk mengusirnya saja. Namun, pemimpin itu menolak karena dialah yang mengundangnya. Setidaknya sang utusan harus disambut dengan baik. Tidak lama kemudian, anak tetua Huang bergegas menemui utusan tersebut. Pemimpin aliansi pedagang Eunhua segera membuka pintu, lalu meminta maaf atas keterlambatannya sambil memperkenalkan dirinya yang bernama Jong Wei. Namun, ketika melihat sosok utusan itu, terlihat seorang anak kecil berdiri di sana, menatapnya tanpa memberikan salam maupun rasa hormat. Ketua Jong pun menjadi bingung dengan situasi yang tidak biasa ini. Ia mengira Chun Myung pastilah datang bersama tetua dari sektenya. Chun Myung menyangkalnya dan menyuruh Ketua Jong untuk langsung mengantarnya menemui tetua Huang. Ketua Jong semakin bingung melihat sikap Chun Myung yang bertindak seenaknya. Chun Myung bahkan ingin memastikan hadiah yang dijanjikan Ketua Jong dahulu, sebelum ia memulai pengobatan. Tiba-tiba, Muksung muncul dan langsung meremehkan Chun Myung. Bahkan, ia menuduh sekte Plum Blossom yang kini mulai melakukan penipuan. Merasa direndahkan, Chun Myung segera menyusun rencana di kepalanya. Ia tiba-tiba memberi hormat kepada Ketua Jong, lalu memperkenalkan dirinya dengan sangat formal dan sopan. Ia mengaku datang ke sini dengan satu tujuan, menyembuhkan tetua Huang. Ketua Jong terlihat ragu melihat usia muda di depannya. Terlebih, banyak tabib terkenal yang telah memeriksa dan tak satu pun yang mengetahui penyebab penyakit tersebut. Muksung kembali menyela dan menuduh Chun Myung sebagai penipu. Chun Myung yang tidak senang pun bertanya identitas Muksung dengan sikap meremehkan. Tentu saja, tetua Muksung marah dengan perlakuan tidak sopannya itu. Chun Myung tak peduli. Bahkan, ia menghina Muksung yang bertingkah serba tahu, padahal ia hanyalah tetua dari sekte Ujung Selatan. Chun Myung juga meragukan kemampuan Muksung dalam menyembuhkan tetua Huang. Muksung menjelaskan beberapa keluhan tetua Huang dan kembali menyarankan ritual Taois. Chun Myung dengan cerdik menyarankan Ketua Jong untuk memanggil ahli dari sekte Kunlun atau Wudang, karena mereka lebih mumpuni dalam ritual Taois. Sekte Ujung Selatan hanya unggul dalam bela diri, bukan dalam ritual Taois. Jadi, tidak ada alasan kuat untuk menggunakan jasa sekte Ujung Selatan. Muksung, yang niat buruknya terbongkar, segera memarahi Chun Myung. Namun, terlihat dari raut wajah Muksung, semua yang dikatakan Chun Myung memanglah masuk akal. Muksung lalu menyuruh Ketua Jong untuk mengusir Chun Myung agar tidak mengganggu. Ketua Jong menenangkan diri sejenak. Lalu, dengan tegas ia mengingatkan Muksung akan tempatnya. Ini adalah serikat pedagang Eunha, bukan sekte Ujung Selatan yang dapat ia perintah seenaknya. Muksung tidak bisa membantah karena begitulah kenyataannya. Ketua Jong, yang masih menyimpan keraguan, ingin bertanya beberapa hal kepada Chun Myung. Ia ingin mendengar penjelasan lebih terperinci mengenai penyakit ayahnya. Dengan wajah yang tak bersemangat, Chun Myung mulai menguraikan hipotesisnya. Ia menebak bahwa tetua Huang suka berkelana dan pernah mengunjungi Gunung Lian dalam salah satu perjalanannya. Ternyata tebakan Chun Myung meleset, membuat situasi menjadi canggung. Chun Myung mencoba menebak beberapa kemungkinan lain. Namun, semuanya tetap salah. Tetua Huang tidak pernah disergap siapapun dan tidak mengunjungi gunung apapun. Keraguan Ketua Jong terhadap Chun Myung semakin menjadi. Hal itu segera dimanfaatkan Muksung yang kembali menuduh Chun Myung adalah seorang penipu. Ketua Jong berharap Chun Myung tidak membuat kekacauan lebih jauh, mengingat kondisi ayahnya yang sudah sekarat. Ia segera menutup pintu, meninggalkan Chun Myung sendirian di luar. Namun, Chun Myung tidak menyerah begitu saja. Ia menahan pintu tersebut agar tidak tertutup. Chun Myung langsung menyebutkan gejala-gejala yang dialami oleh tetua Huang, termasuk tubuhnya yang menggigil kedinginan sebelum kehilangan kesadaran. Ketua Jong kembali bersemangat dan menuntut penjelasan lebih lanjut. Chun Myung meyakinkan Ketua Jong bahwa ia bisa menyembuhkan penyakit tetua Huang. Ketua Jong membungkuk hormat, seolah melihat secercah harapan untuk kesembuhan ayah tercintanya. Muksung tidak terima dengan keputusan tersebut, berkilah bahwa semua orang bisa mengetahui gejalanya. Namun, Ketua Jong memberikan balasan telak saat ia bertanya mengapa Muksung sendiri tidak mampu menyembuhkan ayahnya. Muksung terdiam, tak berkutik. Lalu, Ketua Jong mempersilakan Muksung untuk tidak ikut campur lebih jauh dalam urusan mereka. Muksung merasa kesal dan marah, namun tak berdaya. Merasa rencananya telah gagal, Muksung memutuskan untuk pergi. Beberapa saat kemudian,
Chun Myung telah berada di dalam kamar Tetua Huang. Ia membuka selimut yang menutupi tubuh Tetua Huang dan menyaksikan kondisinya yang sangat memprihatinkan. Chun Myung tahu bahwa penyakit ini bukanlah teknik bunga iblis yang sebenarnya, mengingat Tetua Huang mampu bertahan selama 1 tahun. Setelah memeriksa kondisi Tetua Huang dengan saksama, Chun Myung menyatakan bahwa menyembuhkannya tidaklah sulit. Ketua Jong terkejut mendengar pengakuan tersebut. Chun Myung bahkan telah mengambil tindakan pencegahan. Nyawa Tetua Huang kini telah terselamatkan. Benar saja, bintik hitam di dahi Tetua Huang telah menghilang. Chun Myung harus mempersiapkan beberapa tahap pengobatan yang akan memakan waktu cukup lama. Ketua Jong bersedia membantu semua persiapan yang diperlukan Chun Myung. Anehnya, Chun Myung malah ingin sarapan terlebih dahulu. Beberapa hidangan di atas meja telah dilahap Chun Myung dengan lahap. Daging, sayur, ikan, semuanya habis tanpa sisa. Ketua Jong ingin mengetahui persiapan apa yang diperlukan agar ia dapat membantu. Tak disangka, Chun Myung hanya perlu makan karena pengobatan akan menguras banyak tenaga. Keraguan kembali menyelimuti Ketua Jong, namun ia tak punya pilihan selain mempercayainya. Chun Myung menyarankan Ketua Jong untuk melacak asal-usul penyebab penyakit. Caranya dimulai dari orang kepercayaan yang paling dekat dengan ayahnya. Ketua Jong terlihat berpikir sejenak. Ia tidak yakin, karena Tetua Huang memiliki 5 orang yang paling dekat dengannya. Ketua Jong tidak mengerti alasan Chun Myung mempertanyakan hal tersebut. Chun Myung menduga ada mata-mata dari sekte iblis yang menjadi dalang di balik semua ini. Ketua Jong tidak dapat mengendalikan emosinya dan berteriak marah. Semua orang di Serikat Pedagang Eunhua sudah seperti keluarga baginya. Chun Myung menasihatinya untuk menaruh curiga terlebih dahulu. Jika mereka terbukti tak bersalah, maka tidak ada yang dirugikan. Chun Myung yakin kebenaran akan terungkap pada waktunya. Ketua Jong tidak mengerti bagaimana Chun Myung akan menyelidiki hal ini tanpa menimbulkan kecurigaan. Chun Myung memiliki caranya sendiri. Ketua Jong hanya perlu duduk dan menyaksikan. Tetapi, Chun Myung membutuhkan satu bantuan dari Ketua Jong, yaitu sebotol alkohol yang paling lezat. Di sisi lain, Muksung memukul meja dengan geram ketika mengingat Chun Myung yang telah merendahkannya. Terlebih, nama Chun Myung yang sama dengan leluhur pedang suci Plum Blossom yang telah gugur ratusan tahun lalu semakin menambah kekesalan Muksung. Ditambah, Tetua Huang terkenal sangat tegas dalam membalas budi seseorang. Jika Chun Myung berhasil, dapat dipastikan sekte Plum Blossom tidak akan runtuh. Seorang murid Muksung memberikan saran untuk mengusir Chun Myung dari kediaman Tetua Huang. Ia berniat menantang Chun Myung berduel sebagai dalih agar tidak menyebarkan rumor buruk. Muksung tetap menolak. Bagaimanapun, Chun Myung tetap adalah adik senior dari sekte lain. Menggunakan kekerasan pada murid tingkat bawah akan membuat sekte ujung selatan kehilangan martabat. Namun, murid tersebut bersikeras ingin pergi. Ia hanya perlu menerima hukuman karena telah melakukan kesalahan. Setelah berhasil menghajar Chun Myung, Muksung memuji kecerdikan murid tersebut dan akhirnya mengizinkannya. Singkat waktu, murid dari sekte ujung selatan telah tiba di Serikat Pedagang Eunhua. Mereka berkeliling sejenak sambil mencari keberadaan Chun Myung. Tiba-tiba, mereka melihat penampakan Chun Myung yang sedang berjalan melewati mereka. Murid tersebut merasa senang karena tidak perlu mencarinya dengan susah payah. Pertemuan dimulai dengan murid sekte ujung selatan yang memperkenalkan diri dengan formal. Ia adalah murid kelas 2 dari sekte ujung selatan yang bernama Song Baek. Chun Myung hanya menjawab dengan dingin dan menyapa seadanya. Chun Myung dapat merasakan niat buruk dari Song Baek, tersembunyi di balik sikap ramahnya yang tidak wajar. Song Baek mulai menjalankan rencananya dengan meminta sedikit waktu dari Chun Myung. Song Baek menceritakan tentang konferensi antara sekte ujung selatan dan sekte Plum Blossom yang akan segera diadakan. Murid dari kedua sekte akan berkompetisi secara adil di sana untuk menambah pengalaman bertempur. Menggunakan alasan itu, Song Baek menantang Chun Myung untuk bertarung. Chun Myung terlihat enggan meladeni Song Baek. Menurutnya, ini bahkan tidak pantas disebut sebagai sebuah pertarungan. Song Baek tidak mengerti maksud perkataan Chun Myung. Namun, Chun Myung tidak ingin repot-repot menjelaskannya. Ia menerima tantangan Song Baek dan akan menunjukkannya secara langsung. Song Baek menunjukkan keseniorannya dengan memberikan Chun Myung beberapa nasihat. Nasihat tersebut dibalas dengan hinaan bahwa sekte ujung selatan lebih suka berbicara daripada menggunakan pedang. Salah satu murid Song Baek terlihat kesal ketika sektenya diremehkan. Namun, ia segera dihentikan oleh Song Baek. Bukan karena tenang, melainkan emosi yang tertahan agar ia dapat secara pribadi segera menghajar Chun Myung. Pertarungan pun dimulai dengan Song Baek yang memberikan aba-aba untuk menyerang. Namun, Chun Myung menyuruhnya untuk menunggu sebentar. Ia menunjuk salah satu murid sekte ujung selatan lainnya, yang kebingungan atas alasan Chun Myung memanggil dirinya. Ternyata,
Chun Myung hanya ingin meminjam pedang darinya. Suasana pun menjadi canggung. Mereka tidak menyangka Chun Myung tidak membawa senjata untuk melindungi diri. Chun Myung mengakui kehilafannya. Awalnya, ia hanya berniat mengobati tetua Huang, tidak disangka ia dipaksa bertarung seperti ini. Melihat mereka yang tampak keberatan, Chun Myung berbalik untuk mencari senjata lain. Merasa nama baik sekte akan tercemar, Song Baek menyuruh temannya untuk meminjamkan pedangnya. Pedang pun dilempar ke arah Chun Myung. Chun Myung berterima kasih dan menangkap pedang tersebut dengan luwes. Kini, ia siap memulai pertarungan. Chun Myung mempersilakan lawannya untuk memulai serangan pertama. Tanpa mencabut pedang dari sarungnya. Emosi Song Baek semakin memuncak, merasa diremehkan oleh seorang adik junior. Sementara Chun Myung menyuruhnya berhenti bicara dan segera bertindak. Song Baek memasang kuda-kuda teknik berpedang sekte ujung selatan. Satu hentakan keras meretakkan tanah. Mendorong tubuhnya melesat ke depan dengan kecepatan tinggi. Di sisi lain, Chun Myung hanya terlihat santai menghadapi Song Baek. Serangan pertama pun dilancarkan. Namun dapat ditangkis dengan mudah oleh Chun Myung. Serangan tersebut menghempaskan tubuh Chun Myung ke belakang. Song Baek tidak berhenti. Ia memperpendek jarak untuk kembali menyerang. Chun Myung kembali berhasil menahan serangan tersebut. Teman Song Baek merinding menyaksikan serangan Song Baek yang begitu agresif. Berbagai teknik pedang saling beradu, memecah kesunyian di siang hari. Serangan cepat kembali dilancarkan oleh Song Baek. Chun Myung berhasil menahannya dengan susah payah, tubuhnya terseret ke belakang beberapa meter. Namun, ada yang aneh. Chun Myung hanya berusaha bertahan. Ia juga dapat memprediksi setiap teknik pedang sekte ujung selatan. Sejak serangan pertama diberikan, seolah dapat menebak arah setiap tebasan. Song Baek tidak paham apa yang sedang terjadi. Song Baek kembali maju menyerang. Sesaat sebelum mencapai Chun Myung, ia menghentakkan kakinya dengan keras, menahan laju tubuhnya, lalu memutar tubuhnya untuk melancarkan serangan kejutan. Sayangnya, tipuan tersebut tetap tidak berhasil mengelabui Chun Myung. Ia hanya memiringkan pedangnya, menggunakan momentum untuk membelokkan serangan Song Baek. Song Baek tidak percaya dengan apa yang dialaminya. Ia merupakan salah satu murid terbaik di sekte ujung selatan. Tetapi sekarang ia seolah dipermalukan oleh seorang junior. Merasa tak terima, Song Baek mulai mengerahkan energi internalnya. Ia mengumpulkan energi internal di tangannya untuk melancarkan serangan mematikan. Kemudian, ia melesat maju untuk menghabisi Chun Myung. Teman Song Baek berusaha menenangkannya agar tidak bertindak gegabah. Sadar dirinya telah melewati batas. Song Baek menghentikan aliran energi internalnya. Yang tersisa hanyalah serangan biasa, yang mampu ditahan Chun Myung dengan mudah. Situasi menjadi canggung sejenak. Song Baek bersyukur dapat menghentikan kekuatannya tepat pada waktunya. Tiba-tiba, sebuah energi kuat muncul di depan Chun Myung, menghempaskannya jauh ke belakang, hingga menabrak dinding rumah dengan keras. Chun Myung kesakitan dan terluka parah. Sementara Song Baek tidak paham apa yang sebenarnya telah terjadi. Kini, tubuh Chun Myung roboh tak berdaya di tanah. Dan akhirnya pingsan, tak sadarkan diri. Meski kebingungan, Song Baek kini sadar dirinya akan berada dalam masalah serius. Teman Song Baek tidak menyangka seniornya akan bertindak sejauh itu kepada seorang murid junior. Song Baek kehilangan kata-kata untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Ia yakin telah menarik kembali energi internalnya sepenuhnya. Chun Myung terlihat terkena luka dalam yang sangat serius. Darah mengucur deras dari tubuhnya bagai rembesan air dari pipa yang bocor. Hal itu membuat teman Song Baek panik sejadi-jadinya. Saat itulah, Ketua Jong menghampiri mereka, ingin mengetahui apa yang telah terjadi. Wajah Song Baek seketika memucat mendengar suara yang begitu familiar itu. Ketua Jong melihat Chun Myung yang terluka parah terbaring di pangkuan murid sekte ujung selatan. Sontak Ketua Jong marah besar ketika menyadari murid sekte ujung selatan telah menyakiti penyelamat ayahnya. Beberapa saat kemudian, terlihat seorang tabib yang sedang memeriksa kondisi Chun Myung. Organ dalamnya rusak parah, ia harus mendapatkan perawatan sesegera mungkin. Mereka segera menggendong Chun Myung ke ruang perawatan. Sementara Song Baek hanya bisa terdiam tanpa bisa berkata-kata. Bahkan, Ketua Jong menghina sekte ujung selatan yang tega menggunakan teknik mematikan pada murid junior. Ketua Jong berjanji tidak akan pernah melupakan semua penghinaan ini, lalu mengusir mereka keluar dengan cara yang tidak hormat. Tiba-tiba, Muksung muncul karena mendengar keributan yang terjadi. Ia melihat genangan darah bekas luka Chun Myung yang begitu mengerikan. Muksung sadar bahwa muridnya telah bertindak berlebihan dan mengacaukan seluruh rencananya. Muksung berusaha memberikan penjelasan bahwa ini hanyalah sebuah kecelakaan. Namun, Ketua Jong tidak menerima kejadian ini sebagai kecelakaan belaka. Ia berkata tegas bahwa ia tidak akan memaafkan sekte ujung selatan.
Song Baek berusaha menjelaskan kronologi kejadian yang sebenarnya. Namun, segala penjelasan menjadi tidak berarti saat Ketua Jong bertanya alasan mereka bertarung dengan Chun Myung di saat pengobatan berlangsung. Saat itulah, Song Baek baru menyadari betapa menyedihkan posisinya sekarang. Ketua Jong tidak ingin berurusan lebih jauh. Ia mengusir Muksung beserta muridnya keluar dari Serikat Pedagang Eunhwa. Merasa rencananya telah gagal total, kali ini Muksung berniat untuk mundur. Ia mengucapkan doa dengan tulus untuk kesembuhan Tetua Huang. Ketua Jong tidak merespons sama sekali dan pergi begitu saja. Song Baek merasa sangat bersalah atas tindakannya. Ia meminta maaf kepada Muksung karena telah menyebabkan kekacauan besar. Muksung menyuruhnya untuk tetap tinggal dan meminta maaf sebagai bentuk pertanggungjawaban. Meski kesal, Song Baek tetap menaati perintah gurunya. Berpindah ke ruang perawatan, terlihat Chun Myung kini berbaring tak berdaya. Meski nyawa Chun Myung berhasil diselamatkan, luka dalamnya tidak akan sembuh dengan cepat. Ketua Jong merasa bersyukur mendengar kabar tersebut. Ia hanya berharap kondisi ayahnya tidak memburuk saat Chun Myung bangun nanti. Ia kembali teringat pada sekte Ujung Selatan yang berani bertindak di saat genting seperti ini. Menganggap sekte Ujung Selatan tidak memiliki rasa hormat kepada Serikat Pedagang Eunhwa. Ia berjanji akan membuat mereka membayar semuanya. Malam harinya, di ruang perawatan Serikat Pedagang Eunhwa, terlihat seseorang menyelinap masuk ke dalam ruangan. Lalu, ia mencari keberadaan Chun Myung yang sedang tidak sadarkan diri, dan berniat mengakhiri nyawa Chun Myung agar tidak menghalangi rencananya. Serangan pun dilancarkan. Namun Chun Myung dapat menghindar tepat pada waktunya. Pria misterius itu terkejut, tidak menyangka bahwa Chun Myung baik-baik saja dan sedang menatapnya dengan tatapan tajam. Chun Myung segera menangkap tangannya erat-erat agar tidak membiarkannya kabur. Karena sudah ketahuan, pria tersebut berniat menghabisi Chun Myung dengan cepat lalu kabur setelahnya. Sayangnya, Chun Myung bukanlah orang yang dapat dengan mudah dikalahkan. Pertarungan akhirnya pecah. Pria tersebut menyerang dengan energi kegelapan di tangannya. Chun Myung yang sudah familiar dengan teknik tersebut, dapat menghindarinya dengan mudah. Jual beli serangan terjadi selama beberapa waktu. Sampai akhirnya Chun Myung menghentikan serangannya. Tidak ada gunanya melanjutkan pertarungan, karena pria itu telah masuk ke dalam jebakannya. Benar saja, pintu masuk ruang perawatan kini telah dikepung oleh pasukan Ketua Jong. Ketua Jong sudah mengetahui identitas penyusup tersebut. Dialah orang yang bersama dengan Ketua Jong di ruang perawatan, yang bernama Jabok Bun. Kini, semua kecurigaan Chun Myung telah terbukti. Jabok Bun tidak menyangka dirinya sudah dicurigai sejak awal. Chun Myung menyangkal hal tersebut. Ia mengaku tidak mencurigai siapapun sejak awal. Chun Myung hanya memberi umpan untuk menarik ikan. Ikan apa yang ia dapat, itu bukan urusannya. Kebetulan ia mendapat duel dari sekte Ujung Selatan, dan ia hanya memanfaatkan momen itu. Kini sudah jelas bahwa Jabok Bunlah yang menyerang Tetua Huang. Jabok Bun tidak terima dengan tuduhan tersebut. Ia kembali menuduh Chun Myung yang telah menipu Ketua Jong. Jabok Bun terus melontarkan omong kosong yang melemparkan semua kesalahan kepada Chun Myung untuk membersihkan namanya sendiri. Chun Myung sangat muak mendengar semua ocehan Jabok Bun. Lebih baik ia menggunakan tinjunya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mendapat serangan tiba-tiba, Jabok Bun menggunakan teknik iblisnya untuk menangkis serangan Chun Myung. Tangan Chun Myung mulai memerah, persis seperti gejala yang ditunjukkan oleh Tetua Huang. Chun Myung menyuruh seluruh anggota Serikat Pedagang Eunhwa untuk memperhatikan gejala tersebut. Ketua Jong terkejut mendapati fenomena yang sama dengan yang terjadi pada ayahnya. Chun Myung mulai menjelaskan penyakit bunga iblis tersebut kepada Ketua Jong. Pengetahuan Chun Myung yang mendalam membuat Jabok Bun semakin terpojok. Ia tidak menyangka dirinya akan jatuh ke dalam perangkap Chun Myung sebanyak 2 kali. Kini, semuanya telah jelas. Jabok Bun terbukti sebagai dalang utama penyerangan terhadap Tetua Huang. Ketua Jong mengambil keputusan untuk menangkap Jabok Bun. Pasukannya bergerak sesuai perintah, mengepung Jabok Bun dari segala arah. Jabok Bun berniat melawan sampai akhir. Ia menyalahkan Chun Myung atas semua rencananya yang telah gagal. Di sisi lain, terlihat Song Baek duduk di tangga sendirian. Pesan Muksung yang menyuruhnya untuk bertanggung jawab masih terngiang jelas di kepalanya. Tiba-tiba, suara ledakan terdengar dari arah ruang perawatan. Karena penasaran, Song Baek memutuskan untuk pergi memeriksa situasi. Sementara itu, Jabok Bun masih berusaha keras memberikan perlawanan. Namun, perlawanan tersebut seolah sia-sia di hadapan Chun Myung. Tiba-tiba, Chun Myung menyadari kehadiran Song Baek. Chun Myung ingin memanfaatkan Song Baek untuk mengalahkan Jabok Bun. Song Baek masih tidak mengerti apa yang terjadi. Ia tiba-tiba dipanggil oleh Chun Myung. Chun Myung memberikan kode yang seolah ini adalah kesempatannya untuk memperbaiki segala kesalahannya.
Melihat ekspresi Ketua Jong yang masih marah kepadanya, Song Baek akhirnya sadar apa yang dimaksud oleh Chun Myung. Tanpa ragu, ia mencabut pedangnya dan langsung menerjang ke arah musuh, seolah sedang menyelamatkan mereka semua. Pertarungan sengit kembali terjadi, kali ini antara Jabok Bun dan Song Baek. Chun Myung dengan santai menikmati alur pertarungan yang sedang terjadi. Bahkan, ia mulai menyembuhkan tangannya sendiri dengan tenang. Kini, segala keraguan Ketua Jong telah sirna. Ia telah melihat kemampuan asli Chun Myung dan mengira dirinya adalah seorang Taois. Chun Myung, tanpa rasa malu, langsung membenarkan dugaan tersebut. Pertarungan berlangsung dengan sangat sengit. Sementara itu, Chun Myung terlihat bosan sambil menatap ke langit malam yang penuh bintang. Setelah beberapa saat berlalu, Jabok Bun akhirnya berhasil dikalahkan. Song Baek melaporkan hasil pertarungan tersebut kepada Ketua Jong. Ketua Jong berterima kasih dan berjanji akan mengingat kebaikan sekte Ujung Selatan. Song Baek ambruk karena kehabisan tenaga setelah mengucapkan terima kasih. Chun Myung masuk ke dalam tempat kejadian, mengambil alih kendali situasi. Sementara itu, Ketua Jong semakin penasaran dengan identitas sebenarnya dari Chun Myung. Seorang anak muda dari sekte yang dianggap akan runtuh, berhasil membereskan semua masalah serikat pedagang hanya dalam waktu 2 hari. Semua anggota serikat sebelumnya hanya fokus pada penyembuhan, tidak ada yang berpikir untuk mencari akar penyebabnya. Berbeda dengan Chun Myung yang langsung mengetahui masalah inti dan memilih membersihkannya terlebih dahulu. Sungguh anak muda yang mengagumkan, pikir Ketua Jong dalam hati. Ketua Jong penasaran dengan alasan Jabok Bun mengincar nyawa ayahnya. Chun Myung mengaku tidak tahu motif pastinya. Ia kesini hanya berniat menyelesaikan masalah dan mengambil hadiahnya. Chun Myung tanpa rasa malu kembali memastikan Ketua Jong telah menyiapkan hadiah sesuai janji. Ketua Jong membenarkannya, namun menuntut Chun Myung untuk menyelesaikan pengobatan ayahnya terlebih dahulu. Ia berharap Chun Myung dapat benar-benar menyembuhkan ayahnya sepenuhnya. Chun Myung tentu tidak meragukan ilmu pengobatannya sedikit pun. Ketua Jong berjanji atas nama Serikat Pedagang Eunhua akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendukung sekte Plum Blossom. Chun Myung tidak bisa menyembunyikan ekspresi terkejutnya. Ketua Jong menyuruh Chun Myung untuk tidak terharu. Sayangnya dugaannya salah, Chun Myung tidak setuju jika hadiahnya diberikan kepada sekte, bukan kepada dirinya pribadi. Ketua Jong terdiam 1000 bahasa, tidak mengerti murid macam apa Chun Myung ini yang tidak mendukung sektenya sendiri. Berpindah ke dalam ruangan Tetua Huang, Chun Myung duduk sejenak tenggelam dalam pikirannya. Chun Myung memiliki sedikit keraguan di hatinya. Namun, ia memutuskan untuk mengambil risiko tersebut. Ia menggenggam tangan Tetua Huang dan mulai mengalirkan energi internalnya ke dalam tubuh sang tetua. Kesadaran Chun Myung seolah ditarik ke dalam tubuh Tetua Huang. Di dalam, ia melihat banyak energi iblis yang bersarang. Energi itu mulai mendeteksi keberadaan Chun Myung dan segera menyerangnya. Chun Myung memanifestasikan sebuah pedang melalui kesadarannya, lalu menghancurkan semua energi iblis yang merambat ke arahnya. Kini, tangan Tetua Huang yang tadinya menghitam mulai pulih dan kembali normal. Chun Myung mengumpulkan energi internal positif yang tersimpan dalam tubuhnya dan berhasil menghilangkan energi iblis dengan mudah. Tubuh Tetua Huang mulai pulih dengan sangat cepat. Sayangnya, sebagian energi iblis tersebut merambat naik ke kepala Tetua Huang. Chun Myung sempat panik karena kecerobohannya menyerang terlalu agresif. Ia kembali mengalirkan energi internalnya menuju tempat energi iblis terakhir berkumpul. Tiba-tiba, ia meletakkan tangannya di kepala Tetua Huang, lalu menyerap energi iblis tersebut ke dalam tubuhnya sendiri. Chun Myung menahan energi iblis itu dengan segenap tenaganya. Namun, energi ini jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Dampak energi itu membuatnya terjatuh ke lantai. Chun Myung menolak untuk menyerah. Bagaimanapun juga, ia adalah orang yang pernah mengalahkan Raja Iblis Chunma itu sendiri. Ia tidak akan kalah dari energi iblis sekecil ini. Chun Myung kembali memasuki meditasi kesadarannya untuk melawan semua sisa energi iblis yang tersisa. Meskipun ia sempat kewalahan beberapa saat, akhirnya ia berhasil meledakkan seluruh energi iblis itu dengan menggunakan energi internal sejatinya. Teknik itu kembali merusak tubuhnya dari dalam. Seakan-akan tubuhnya akan pecah berkeping-keping. Chun Myung berteriak kesakitan. Berbagai titik meridian yang terbuka mulai bereaksi hebat dalam tubuhnya. Perlahan-lahan, reaksi itu mengusir energi iblis yang bersarang di tubuhnya. Sampai akhirnya tidak ada lagi energi iblis tersisa sedikit pun. Lalu, ia ambruk ke lantai ruangan, tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, Chun Myung kembali tersadar dari pingsannya. Ia bangkit dan memeriksa tubuhnya. Untungnya tidak ada luka dalam yang berarti. Ia berjanji kepada dirinya untuk tidak mengulangi tindakan nekat itu, atau nyawanya benar-benar akan tamat. Sementara itu,
Tubuh Tetua Huang sudah kembali normal, tidak ada gejala aneh yang muncul. Tak berapa lama kemudian, Tetua Huang mulai membuka matanya. Samar-samar, ia melihat Chun Miung yang sedang tersenyum lembut kepadanya. Singkat waktu, pengobatan Tetua Huang berjalan dengan sangat lancar. Tetua Huang segera mengambil alih kendali dan menyelesaikan permasalahan di Serikat Dagang Eunhua. Jabok Bun mengakui semua kesalahannya dan motif di balik perbuatan keji ini. Namun, Chun Miung tampak tidak peduli sedikit pun. Semua orang memiliki masalahnya masing-masing, dan itu bukanlah alasan untuk seseorang terjatuh ke dalam jalan kegelapan. Berkat semua jasanya, kini Chun Miung diperlakukan sebagai tamu penting di Serikat Dagang Eunhua. Ia boleh makan sepuasnya, minum sepuasnya, menikmati kemewahan bagaikan di surga. Setelah urusan dengan Tetua Huang selesai, Tetua Huang memutuskan untuk mengunjungi Chun Miung. Dengan nada yang cukup serius, Tetua Huang ingin mengajukan sebuah permintaan khusus kepadanya. Ketua Huang tiba-tiba berlutut di hadapan Chun Miung. Ia berterima kasih dengan sangat tulus kepada Chun Miung karena telah menyelamatkan nyawanya. Chun Miung tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ia mengaku datang ke sini tanpa izin dari sektenya. Ketua Huang terharu, mengira Chun Miung bergegas datang menyelamatkannya tanpa sempat meminta izin. Chun Miung tiba-tiba mengeluarkan sebuah buku catatan dari saku bajunya. Ia dengan antusias mengajak Ketua Huang untuk mendiskusikan lebih banyak hal. Sore harinya, di kediaman Serikat Dagang Eunhua, Ketua Huang merasa tubuhnya lebih bertenaga dari sebelumnya. Melihat ekspresi wajah Ketua Jong, ia dapat menebak telah terjadi sesuatu yang penting. Ketua Jong membenarkannya. Hal itu berkaitan dengan keputusan Ketua Huang untuk menjaga jarak dengan Sekte Ujung Selatan dan mendukung Sekte Plum Blossom sepenuhnya. Menurut Ketua Jong, Sekte Ujung Selatan memiliki pengaruh yang sangat besar di Provinsi Shanxi. Ia merasa hadiah yang diberikan Ketua Huang kepada Chun Miung terlalu berlebihan. Ketua Huang tertawa terbahak-bahak mendengar pendapat anaknya yang ia anggap naif. Ketua Huang kembali memberikan pelajaran tentang hakikat menjadi seorang pedagang sejati. Inti dari menjadi pedagang adalah melihat dan merebut peluang keuntungan. Selama seorang pedagang dapat menghasilkan keuntungan besar, ia harus segera meraih kesempatan itu. Dan ia melihat peluang emas itu pada diri Chun Miung. Ketua Huang adalah pedagang berbakat yang dapat mendeteksi keuntungan dengan intuisi tajamnya. Namun, Ketua Jong masih belum mengerti alasan ayahnya berinvestasi besar pada Sekte Plum Blossom. Itu karena Ketua Huang melihat potensi, monster, yang tersembunyi dalam diri Chun Miung. Mereka tidak akan menunggu Sekte Plum Blossom berkembang dengan sendirinya. Mereka sendirilah yang akan mendorong Sekte Plum Blossom mencapai puncak dunia persilatan. Ketua Huang telah bertemu banyak ahli bela diri tingkat dunia. Mereka adalah makhluk yang tidak bisa dinilai dengan logika biasa. Dan itulah yang ia rasakan saat memperhatikan Chun Miung. Jika harta yang mereka berikan dapat menjaga hubungan baik dengan Chun Miung, maka itu hanyalah harga kecil yang harus dibayar. Ketua Jong benar-benar ragu apakah harga kecil tersebut benar-benar kecil bagi kekayaan serikat mereka. Saat itulah, Ketua Huang dengan wajah berbinar menyangkalnya. Itu bukan harga kecil. Karena Chun Miung meminta hadiah 5 kali lipat dari jumlah yang ditawarkan semula. Namun, tawa haru menghiasi wajah Ketua Jong, mengingat betapa lamanya ia tidak melihat ekspresi ceria seperti itu pada ayahnya. Ketua Jong akhirnya memutuskan untuk mempercayai penilaian ayahnya. Ia akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu Sekte Plum Blossom berkembang pesat. Sementara di sisi lain, orang yang sedang mereka bicarakan terlihat bersantai setelah menikmati hidangan lezat. Tiba-tiba, Song Baek mendekatinya, menatapnya dengan tatapan penuh tanda tanya. Namun, alih-alih mengajukan pertanyaan, ia menyerahkan sebuah pedang kayu kepada Chun Miung. Ia mengaku tidak berniat jahat dan hanya ingin berduel secara adil sekali lagi. Ia memohon kepada Chun Miung untuk bertarung dengan sungguh-sungguh kali ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada kalian semua, penonton setia yang telah menyawer dan mendukung channel ini. Dukungan kalian sangat berarti dan menjadi semangat besar bagi tim untuk terus berkarya. Bagi kalian yang ingin mendukung channel ini secara rutin setiap bulan, tersedia fitur membership dari YouTube yang dapat diakses melalui deskripsi channel. Untuk saat ini, membership belum memberikan fitur khusus dan sepenuhnya merupakan bentuk dukungan murni bagi channel ini. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kesuksesan dalam setiap langkah. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan rekap selanjutnya.